Nah, pertanyaannya nih, apakah Tan Malaka juga berpikir demikian gitu? Berpikir seperti yang difikirkan oleh para ulama kita dan mutakalimin itu, teman-teman sekalian? Ternyata enggak. Sangat mengecewakan. Kenapa demikian? Kenapa gue berani bilang gitu? Mari kita lihat dalam bukunya Mahdilok. Kemudian masalahnya di mana? Ya sebenarnya masalah banget gitu kan. Karena di Islam sendiri, pertama, Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wajibul wujud. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala itu bukan rohani seperti yang difahami oleh Tan Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama gue adalah Lutfan dan gue santri biasa. Dan seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwasanya seperti yang teman-teman tahu juga, bahwasanya meskipun gue santri ya, jarang gitu pesantren menggunakan gelar formal. Tapi meskipun demikian, insya Allah gue bisa mempertanggungjawabkan apa yang gue sampaikan dalam setiap video gue, teman-teman sekalian. Dan seperti yang akan kita bahas nantinya, kita akan berbicara mengenai Tan Malaka gitu kan, sesuai dengan judul dan thumbnailnya mungkin kali ya. Dan ketika kita berbicara mengenai Tan Malaka, itu sebenarnya ada hal yang unik yang ada pada beliau gitu. Apa? Yaitu dia mempunyai kepribadian ganda, bahasa kasarnya. Dalam arti kata, beliau tuh mempunyai dua Weltanschauung gitu, atau dua world view gitu, dua pandangan alam. Yang pertama, bahwasanya beliau mengaku sebagai seorang muslim, dan dia di sisi lain mengaku sebagai materialisme. Padahal gitu, kalau misalnya materialisme dengan Islam itu nggak bisa bersatu gitu, bertentangan dari sananya gitu. Cuman kita pada hari ini tidak akan berbicara mengenai pertentangan itu gitu. Insya Allah kita akan khususkan dalam sesi berikutnya ya, karena ini baru level 2, jadi jangan terlalu sulit gitu kan. Gitu teman-teman sekalian. Oleh karenanya, karena beliau mempunyai dua pandangan alam atau Weltanschauung gitu, itu ada yang patut untuk dipertanyakan gitu, ya kan? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu dalam kerangka pemikiran, dalam struktur pemikiran Mahdilok itu diletakkan di mana gitu? Apakah faktor dominan yang menjelaskan tentang Tuhan itu adalah faktor dominannya adalah Islam, atau justru sebaliknya, yaitu adalah materialisme? Mari kita bahas. Nah, sebelumnya gue jelasin dulu bahwasanya para mutakalim atau para teolog muslim itu ketika berbicara mengenai Tuhan, berbicara mengenai dalil keberadaan Tuhan, itu menggunakan satu kaidah berpikir bernama kausalitas atau causality, atau sebab akibat. Bahwasanya setiap akibat itu pasti mempunyai sebab. Nah, itu prinsipnya kayak gitu. Nah, dengan satu kaidah itu, para ulama kita, para teolog mutakalim itu berhasil menemukan berbagai dalil ya, atau berbagai argumen tentang keberadaan Tuhan gitu. Di antaranya adalah dalilul imkan atau dalilul hudus, ya kan. Nah, di antara juga yang paling menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajibul wujud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah keberadaannya itu bukan cuma ada, tapi dia wajib ada. Kenapa wajib ada? Karena kalau Allah itu nggak ada, diasumsikan tidak ada, maka alam semesta ini sebenarnya juga tidak ada. Nah, itu namanya wajibul wujud. Coba bayangkan domino yang sedang berjejer gini ya. Nah, kalau misalnya ada tangan yang menggerakkan untuk jatuh, berarti itu namanya wajibul wujud. Kalau misalnya dia nggak ada, berarti domino itu nggak jatuh. Nah, itu namanya wajibul wujud. Wajibul wujud itu, teman-teman sekalian, itu bisa dibahas menggunakan argumen istihalatud daur wa tasalsul, di antaranya kayak gitu. Apa itu? Nah, sebenarnya kita nggak panjang ke sana ya, tapi gue pengen kasih tahu dari awal bahwasanya argumen itu pertama adalah berdiri di atas kaidah berpikir kausalitas tadi, dan bisa menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud, ya kan, bahwasanya keberadaannya itu adalah wajib ada. Kalau misalnya diasumsikan tidak ada, berarti alam semesta ini seharusnya juga tidak ada. Nah, itu dengan menggunakan kaidah tadi, sebab akibat atau kausalitas itu tadi, teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya nih, apakah Tan Malaka juga berpikir demikian gitu? Berpikir seperti yang difikirkan oleh para ulama kita dan mutakalimin itu, teman-teman sekalian? Ternyata enggak. Sangat mengecewakan. Nah, kenapa demikian? Kenapa gue berani bilang gitu? Mari kita lihat dalam bukunya Mahdilok itu sendiri, teman-teman. Kalau di gue halamannya 248, teman-teman. Mari kita buka. Saya baca statement beliau, Tan Malaka. Dia bilang gini, jadi, kalau dijadikan dasar bahwa semua akibat ada sebabnya, dasar itu mesti juga diteruskan dengan konsekuen. Bahwa kebetulannya Tuhan sebagai sebab terakhir itu tidak ada. Karena semua sebab mesti mempunyai sebab pula. Jadi Tuhan itu mesti punya pembikinnya pula. Pendeknya, barang yang terakhir itu tidak ada. Dalam semua akibat mesti punya sebab atau pangkal.
Artinya apa teman-teman? Jadi di sini Tan Malaka itu menyatakan bahwasanya Tuhan menurutnya itu bukan wajibul wujud. Artinya adalah tidak sama dengan apa yang kita fahami sebagai seorang muslim dan yang difahami oleh para mutakalim, para teolog muslim, dan bahkan para filosof muslim nih. Sebagian sih, nggak semuanya juga. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kalau misalnya Tuhan, meskipun dia banyak kali berbicara mengenai Tuhan, apalagi ketika dia berbicara mengenai Islam dalam tinjauan Madilog, dia mengatakan Tuhan yang Maha Esa. Tapi Tuhan yang Maha Esa menurut Madilog itu yang mana gitu? Kalau misalnya dia bukan wajibul wujud seperti yang kita fahami, seperti yang para ulama fahami gitu kan. Nah, ternyata menarik teman-teman sekalian, setelah saya buka buku Madilog ini ya lebih teliti, saya dapati di halaman 478 teman-teman sekalian. Mari kita buka. Jadi ini konteksnya adalah ketika berbicara mengenai Islam dalam tinjauan Madilog ya, ketika berbicara tentang Nabi Muhammad SAW dan berbicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan sebagai Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Nah, dia mengatakan bahwasanya Tuhan yang semata-mata rohani, yang tiada dipatungkan lagi itu baru didapat sesudahnya Luther dan Calvin. Kalimat ini penting sekali menurut saya teman-teman. Karena mengapa? Karena Tan Malaka di sana mengatakan bahwasanya Tuhan itu semata-mata rohani. Kenapa kalimat ini menjadi penting teman-teman sekalian? Kalau misalnya kita buka di bab logika mistika, ya kan, dan dia adalah seorang materialis, maka seorang materialis itu memperdebatkan gitu, menyandingkan antara materi dan non materi, ya kan, mana yang lebih dulu kata dia kayak gitu kan, mana yang lebih dulu materi atau non materi gitu. Nah, di antara yang non materi itu adalah dia menggunakan istilah rohani, sehingga Dewarah itu menurutnya adalah rohani. Saya bacakan di halaman 33 buku saya. Ra ialah dewa matahari, ialah rohani yang lebih dahulu adanya daripada dunia, bumi, bintang, dan langit. Ngeh nggak di mana letak permasalahannya? Jadi permasalahannya menurut gua adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut rohani dan Dewara itu juga disebut sebagai rohani. Mengapa disebut sebagai rohani? Karena memang dia itu seorang materialis. Yang mana materialis itu mengatakan bahwasanya yang asas itu adalah, yang dasar itu adalah materi. Rohani itu muncul karena adanya materi. Artinya adalah gini, Allah itu bukan dipandang kewujudannya sebagai sesuatu yang ada gitu. Tapi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuai dengan masing-masing manusia gitu. Kalau misalnya manusia mau meyakininya ada, ya udah ada, dan itu nggak mengapa menurut dia. Kalau misalnya pun manusia tidak meyakininya ada atau meyakininya tidak ada, menurutnya juga nggak apa-apa gitu, karena semua dikembalikan ke feeling gitu, yang dikatakan oleh Tan Malaka di halaman sebelum tadi 248 dan 247 berarti. Agama itu sifatnya feeling aja gitu. Nah, paham nggak sampai sini? Kemudian masalahnya di mana? Ya sebenarnya masalah banget gitu kan, karena di Islam sendiri, pertama, Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai wajibul wujud. Yang pertama itu bahasanya di kita, menurut kita Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai wajibul wujud. Yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan rohani seperti yang difahami oleh Tan Malaka. Artinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu keberadaannya itu ada, bahkan keberadaannya itu wajib ada. Kalau misalnya kita asumsikan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada, maka alam semesta itu juga tidak ada. Nah, ini perbedaannya di sini. Menurut gue sendiri ini perbedaan yang fatal ya. Jadi itu aja sih. Dan ini baru level 2 ya. Level 1 kemarin, jadi level 2 itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwasanya faktor dominan yang dimiliki oleh Tan Malaka ketika membahas mengenai Tuhan itu alih-alih dengan pemikiran Islam, justru yang digunakan adalah pemikiran Barat, yang mana dalam hal ini adalah materialis. Dan ini sangat bermasalah jika dipandang dari segi akidah kita, teman. Itu aja untuk level 2 kali ini, teman-teman sekalian. Untuk level selanjutnya silahkan di subscribe, karena nanti kita akan membahas yang lebih rumit, yang lebih abstrak, dan lebih memakan tenaga dan membuat otak kita berpikir gitu, teman-teman sekalian.